Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Muhammad Reza Farhani selaku Ketua Umum FKI Asyurat atau yang mewakili. Yang terhormat Muhammad Fakih Al-Amin selaku Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020. Yang terhormat Kang Naim Royani Aji sebagai pemateri kita pada kali ini, dan seluruh kawan-kawan pengurus dan anggota baik peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Muhammad Alif Azhar di sini sebagai MC. Perkenalkanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tilawah, yang ketiga ada materi, dan keempat sesi tanya jawab. Yang kelima ada doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk meringkas waktu, kita langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah kepada Jamil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, suaranya kedengaran ya? Anda kedengaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasyiyah. Nasyiatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran barusan akan menambah hidayah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama akan kita sambut yaitu selaku Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020 kepada Muhammad Fakih Al-Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kami ulangi lagi.
Yaitu selanjutnya yang ada sambutan oleh Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020 kepada Muhammad Fakih Al-Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, mohon maaf bila ada missing sebentar. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kang Naim Royani. Assalamualaikum, Kang Naim. Cek, tes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifal khair. Khair. Alhamdulillah, mazil tuh. Masya Allah. Nah, baik, langsung saja kita ke acara utama, itu yang akan disampaikan oleh Kang Naim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi ladina astafa amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu kita rasakan sampai hari ini. Maka tugas kita sebagai umat muslim bersyukur dan kemudian mempertahankan kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan ya melalui tangan para pahlawan-pahlawan kita. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan untuk umat beliau hingga hari kiamat. Kemudian ucapan terima kasih tak lupa kami aturkan kepada seluruh jajaran panitia yang membantu ya kegiatan di sore hari ini. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada seluruh hadirin yang berkesempatan ya bergabung dalam kegiatan PBAT ketiga di sore hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam pengenalan bahasa Arab ya. Maka dari itu izinkan saya untuk mempresentasikan materi. Kelihatan ya? Insya Allah. Kelihatan. Ya. Pada hari ini Agustus tanggal 18 ya tahun 2020 kita melanjutkan materi ya pembelajaran bahasa Arab. Untuk pemula kita sudah sampai ke pertemuan ketiga. Kemudian saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mulai dengan ucapan Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala. Beliau menegaskan wala syakka anna ilmal lughati minad dini li'annahu minal furudil kifayati wa bihi tu'rafu ma'ani al-fadil qur'ani was sunnah. Artinya tiada keraguan sedikit pun bahwa ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam karena mempelajarinya termasuk fardu kifayah dan dengannya dapat diketahui makna lafal-lafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Imam Asy-Syuyuti menegaskan bahwasanya sarana seseorang untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah di sini bukan bermaksud sunnah secara ulama ahli fikih ya, tapi sunnah secara ulama ahli hadis, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis-hadis. Nah, untuk mempelajari keduanya maka kita memerlukan ilmu alat, dan ilmu alat tersebut adalah ilmu bahasa Arab. Dan hukum mempelajari bahasa Arab tersendiri adalah apa ya, ada tamu. Ilmu mempelajari bahasa Arab di sini diberikan keterangan ya fardu kifayah. Ya, apa maksudnya fardu kifayah? Yaitu kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin, akan tapi tidak seluruhnya, tidak merata. Cukup ada orang yang melaksanakan dalam jumlah cukup, kemudian gugur kewajiban dari orang lain.
Nah, kemudian saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hukumnya fardu kifayah, maka jangan sampai kita mencegah diri kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sebagian orang ya, yang kami kenal, mereka bilang belajar kan cuma bahasa Arab cuma fardu kifayah. Loh, apa mas fardu kifayah? Saya tanya seperti itu. Kemudian kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur. Oke. Lah terus siapa yang gugur? Saya. Loh, kok jenengan yang gugur? Ya nggak boleh sebenarnya. Seharusnya Anda yang maju, jangan Anda yang gugur. Maka dari itu jangan juga kita ya ikut-ikut gugur untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian kita review sebentar. Di pertemuan kemarin kita telah mempelajari bahwasanya di dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Ya, kata terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun atau kata kerja, kemudian ismun atau isim ya yang berkaitan tidak berkaitan dengan waktu alias kata benda, kemudian harfun ya, harfun yaitu huruf. Nah, contohnya di sini ya sudah ada. Kemudian kemarin ada yang bertanya ya, kemudian bagaimana cara membedakan fi'il, isim dan harfun. Nah, ini kan semuanya ada di dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui yang mana yang fi'il, yang mana yang isim, dan yang mana yang huruf. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini dan selanjutnya kita akan konsen ya mempelajari tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Nah, untuk hari ini kita akan ya belajar tentang tanda-tanda isim atau tanda-tanda kata benda. Nah, di sini ada contohnya kitabun, qalamun, madrasatun, kitab, pulpen, pena, sekolah, kemudian benda-benda yang lain ya, apa TV, HP, sepatu, baju, kemudian kursi, semuanya itu termasuk di dalam kategori benda. Ya, kata benda. Nah, di sini ya saudara-saudari sekalian ada alamatul ismi. Nah, tanda-tanda isim atau kata benda. Nah, fungsinya kita mengetahui dari tanda-tanda isim ini adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya, kata fi'il, kata kerja, atau yang huruf. Nah, kita mengetahui ini supaya kita bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Ya, secara garis besar ya kita belajar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 tanda-tanda isim. Ya, ini yang sering muncul dan ini yang sering terjadi ya di dalam bahasa Arab. Nah, ada 5 tanda isim. Nah, meskipun ya di luar ini masih ada, tapi yang sering terjadi atau yang banyak muncul adalah 5 tanda ini. Nah, marilah di sore hari ini kita akan mempelajarinya satu per satu insya Allah. Nah, kemudian insya Allah setelah ini ada diskusi ya, ada tanya jawab. Selama berjalannya materi, silahkan peserta catat apa saja yang belum paham atau yang perlu penjelasan ulang, biar ketika di akhir acara nanti bisa pemateri berikan sedikit pengulangan atau jawaban. Nah, kita masuk ke tanda yang pertama ya. Di sini ada didahului alif lam. Ya, didahului alif lam. Kemudian tanda yang kedua adalah tanwin di huruf akhir. Tanwin di huruf akhir. An, in, un ya, seperti itu yang tanwin. Kemudian yang ketiga harokat kasroh di huruf akhir. Ya, kasroh hurufnya apa? Dibacanya i. Ya, harokat kasroh di huruf akhir. Kemudian tanda isim yang keempat huruful jar. Ya, so ada yang kurang di situ, ada masbukun bi hurufil jarri. Ya, didahului dengan huruf jar. Kemudian yang ke 5
5 ya, al-mudhaf dan mudhafun ilaih, penisbatan. Nah, marilah kita perinci ya penjelasan masing-masing poinnya. Jadi silakan untuk mempersiapkan catatan dan alat tulis. Nah, yang pertama kita akan belajar adalah didahului alif lam. Nah, kata-kata yang didahului alif lam adalah isim. Nah, harus kita ingat ini. Kata-kata yang didahului alif lam adalah isim atau kata benda. Nah, tidak ada fi'il ataupun huruf yang dia didahului dengan alif lam. Kalau kita contohkan kemarin apa? Doroba, ya kan, memukul. Al-doroba, tidak ada. Al-doroba tidak ada, ya. Misalkan di sini ada doroba. Doroba. Kemudian dia ditambah di depannya dengan alif lam, al. Nah, jadi al-doroba. Maka itu tidak pernah ada di dalam bahasa Arab, ya. Itu kaidah yang keliru. Al hanya ditambahkan ya pada kata benda atau isim. Contohnya apa di sini? Banyak. Al-masjidu, ya. Al-ustadzu, al-kuruna, misalkan corona. Corona juga benda, ya. Kemudian asyamsu, ya, matahari. Apalagi al-qamaru, ya, bulan. As-sama'u, langit. Al-ardu, bumi. Al-maktabu, meja, ya. Al-jawwalu, ya, HP atau ponsel. Nah, setiap yang didahului alif lam, maka dia bisa diketahui sebagai kata benda. Ya, kita harus ingat ya, alif lam hanya ada pada kata benda. Kita lihat catatannya, kata kerja fi'il tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Nah, ini contohnya nih, al-doroba, al-kataba, al-nasoro, kemudian apa lagi? Al-qoma, al-nama, ya, tidak ada ya kata kerja yang dia didahului dengan alif lam. Nah, kemudian alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim, sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan atau demikian pula sebaliknya. Nah, tanwin ya tanwin yang berada di akhir huruf itu seperti itu. Misalkan ini ya, sorry. Nah, al masjidu, al masjidu. Nah, antara alif lam dan tanwin mereka tidak boleh bertemu, ya. Ya, ada sesuatu yang menghalangi pertemuan mereka berdua. Ya, mereka tidak boleh bertemu, tidak boleh kita sebut al-masjidun. Nah, al-masjidun ada tanwinnya, maka ini cinta terlarang, ya, tidak boleh. Ya, tapi yang boleh adalah al-masjidu, ya, al-masjidu, atau alif lamnya yang dihilangkan, ya, atau alif lamnya yang dihilangkan. Baru dia boleh muncul tanwinnya, ya, al, ya, misalkan al masjidu, ya, al masjidun. Nah, al masjidun, nah, tidak mungkin, maka alif lamnya yang dihilangkan. Nah, atau yang tadi yang diubah menjadi dhammah biasa. Nah, kita ingat di sini. Pertama, tanda isim didahului dengan alif lam. Kemudian tanda yang kedua, tanwin di huruf akhir. Nah, kalau ada tanwin di huruf akhir, maka dia sebagai isim. Tanwin itu apa sih? Ya, pengertian atau definisi tanwin, ya, saya tuliskan saja di kolom chat. Tanwin adalah nun sukun, nun yang berharokat sukun, ya, nun sukun yang tidak ditulis
namun diucapkan. Ya. Nun sukun adalah tanwin adalah nun sukun yang tidak ditulis namun diucapkan. Ya, lihat silakan di kolom chat. Ya, definisi tanwin adalah nun sukun yang tidak ditulis namun diucapkan. Contoh, kitabun. Ya, ada kata bun. Seolah-olah ada nun sukun di situ, ada nun mati. Nah, tapi tidak ditulis. Kemudian diganti, ya, saya tulis sini ya. Contoh ini untuk jamak. Kitabun. Nah, kita fokus ke tanda tanwin di sini. Nah, tanwin ini adalah nun sukun yang tidak tertulis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ya, kalau kita tulis nun sukunnya, kitabun. Nah, kita tulis terlihat nun sukunnya. Nah, kitabun ada nun sukunnya. Ya, seperti ini tidak ada di dalam kaidah bahasa Arab, tapi diganti dengan tanda dhammatain atau fathatain atau kasratain. Maka bisa dengan kitabun, kitabin, ataupun kitaban atau kitabun. Nah, itu yang dimaksud dengan tanwin, nun sukun yang tidak ditulis. Nah, kaidahnya lihat. Kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Nah, kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Dan tanwin tidak mungkin berada di tengah atau di awal kata. Ya, misalkan, man jidan. Nggak mungkin. Tapi tanwin selalu berada di akhir kata. Masjidun, ustadzin, muhammadan, ya, syamsun, semua tanwinnya berada di akhir. Nah, lihat, adapun fiil tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya, maka tidak ada misalkan apa kata kerja lagi, kataba, menulis. Nah, katabun, atau kataban. Nah, tidak ada kataban. Ya, tidak boleh fiil atau kata kerja itu memiliki tanwin, tapi tanda tanwin hanya kekhususan milik isim saja, ya, milik isim. Nah, sampai di sini difahami atau ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Kemudian tanda yang ketiga, ya, tanda yang ketiga kita lihat mudah sekali. Isim, tanda-tanda isim yang ketiga adalah berharokat kasroh di huruf akhirnya, ya, berharokat kasroh di huruf akhirnya. Kasroh itu apa sih? I, ya, yang dibaca I. Nah, contoh, kaidahnya kata-kata yang huruf akhirnya kasroh, ya, adalah isim. Kata-kata yang huruf akhirnya kasroh adalah isim atau kata benda. Ya, contoh masjidi kubain. Ya, masjidi kubain. Ya, di sini ada masjidi, ya, ada kubain juga. Nah, semuanya kasroh dan kasrotain. Ya, maka ini menjadi tanda bahwasanya dua kata ini adalah kata benda atau isim. Contoh yang kedua, al-kursiyyi. Nah, al-kursiyyi di sini ada kasroh juga. Ya, di sini ada kasroh. Maka al-kursiyyi termasuk kategori apa? Kata benda. Kemudian Muhammadin. Nah, Muhammadin. Ya, ada tanwinnya juga. Ya, ada tanwin di sini kasrohtain, ya. Maka dia termasuk ke dalam kata benda atau isim. Nah, catatan di sini,
isim yang memiliki tanda kasroh tanwin, ya, kasroh tanwin in atau kasroh tain, di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh seperti Muhammadin, ya. Dia sudah tanwin, kemudian tanwinnya kasroh lagi. Nah, bisa dipastikan bahwasanya Muhammad ini adalah isim, ya, bukan fiil. Nah, kemudian yang kedua, terkadang satu isim kata benda tandanya lebih dari satu, seperti kata al-kursiyi. Nah, al-kursiyi. Ya, di sini ada berapa tandanya ini? Ada dua di sini. Ya, ada dua. Lihat, di sini sudah ada alif lam. Di sini sudah ada alif lam, kemudian ada kasrohnya juga. Maka bisa sangat-sangat dipastikan bahwasanya al-kursi termasuk di dalam isim, kategori isim atau kata benda. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat adalah didahului huruf jar, ya. Didahului dengan huruf jar. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Ya. Huruf jar adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim maka menjadikan isim berakhiran kasroh. Nah, ini sudah mulai menyinggung tentang nahwu, ya. Kita coba fokus. Nah, huruf jar adalah huruf-huruf yang jika dipasang sebelum isim maka menjadi isim berharokat kasroh. Nah, kemarin sudah kita pelajari huruf itu ada dua. Yang pertama huruf hijaiyah, kemudian huruf maknawi, ya. Nah, huruf jar ini tergolong dalam huruf maknawiyah, huruf-huruf yang sudah memiliki makna. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini, lihat, sudah dikumpulkan. Ya, nah ini contoh-contoh huruf jar. Ya, li milik atau punya, misalkan ka seperti, an dari, ya, min dari, ruba terkadang, bi dengan, ila ke, fi artinya di, hatta artinya hingga. Contoh di sini. Saya contohkan di sini, ya, ada al-masjidu. Nah, ada al-masjidu. Lihat, al-masjidu. Kita fokus di sini, al-masjidu. Nah, kemudian dia didahului dengan huruf jar, fi. Apa artinya fi? Di. Ya. Ketika fi bertemu dengan al-masjidu, maka al-masjidu ini menjadi kasroh, yaitu al-masjidi. Jadi ya dibaca fil masjidi. Nah, fil masjidi. Kemudian contoh yang kedua, an, ya, an artinya dari. Kemudian di sini ada anasun, nama orang, anas, ya. Anasun artinya nama orang, anasun. Nah, kemudian ada an, ya, dia bertemu dengan anas. Maka yang anas ini, yang awalnya anasun, karena bertemu dengan an, maka dia menjadi anasin. An, anasin. Kemudian selanjutnya adalah as-suq. Suq artinya apa kemarin? Ya, kita tulis. As-suq artinya pasar. Ya, pasar. Market. Bahasa Inggrisnya. Pasar. Ya, ila suq, as-suqu, ya. Nah, karena dia bertemu dengan ila, ya, bertemu dengan ila, maka dia menjadi ilas suqi, ya, dia menjadi kasroh. Nah, kalau kita temui tanda-tanda fi, an, ila, li, ka, dan teman-temannya ini, maka dipastikan bahwasanya setelahnya adalah kata benda atau isim. Lihat kaidahnya, ingat, ya, isim dia bisa didahului dengan huruf jar. Maka tidak mungkin ada fiil atau kata kerja
yang dia didahului dengan huruf jar. Contohnya apa? Doroba terus, tidak apa-apa. Doroba. Doroba. Ternyata dia bertemu dengan misalkan di sini ya, ila. Ila. Kemudian dia menjadi apa? Ila dorobi misalkan, ya, menjadi ila dorobi. Maka itu tidak mungkin, ya. Ini hal yang mustahil, ya. Ini mustahil, tidak ada ila dorobi. Ya, semua fiil dia tidak ada yang harokatnya kasroh, ya. Ini juga bisa ditulis, ya. Tidak ada fiil, ya, yang dia berharokat kasroh. Ya, semuanya fathah atau dhammah. Nah, kemudian karena dia kemasukan ila, ya, terus kemudian menjadi dorobi, tidak mungkin. Nah, dan tidak ada ya ila, ya, yang mendahului fiil. Yang ada adalah ila, dia mendahului isim atau kata benda. Oke, selanjutnya tanda yang terakhir yaitu al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Artinya penisbatan. Penisbatan itu seperti apa sih? Penisbatan itu adalah tanda kepemilikan. Bisa diartikan tanda kepemilikan. Ya, misalkan buku. Ya. Buku. Buku siapa? Buku Alif. Nah, buku Alif. Nah, maka ini disebut penisbatan, buku Alif. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, kitabu Alifin. Bukunya bukunya Alif, ya. Bukunya Alif. Nah, contoh lain, ya. Buku pelajaran. Buku pelajaran berarti kitabu ad-dirasati. Ya. Buku pelajaran. Kitabu ad-dirasati. Ya. Buku pelajaran. Nah, setiap mudhaf-mudhaf seperti ini, ya, penisbatan, ya, maka itu menjadi tanda isim, tanda dari kata benda. Nah, al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, kitabu dirasati, kitabu alif, kemudian apalagi misalkan kita sering mendengarkan Baitullah, ya, Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, ya, Masajidullah. Nah, semuanya itu bentuk mudhaf ilaih. Kita bacakan al-mudhaf dan mudhaf ilaih singkatnya disebut dengan penisbatan. Seperti kata kitabun sebagai al-mudhaf dan Muhammad sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi buku adalah mudhafnya, kemudian alif adalah mudhafun ilaihnya. Nah, buku adalah mudhaf dan alif adalah mudhafun ilaih yang memiliki. Nah, keduanya merupakan kata terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain. Kedua kata tersebut jika digabungkan maka menjadi kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad, bukunya Muhammad. Nah, kaidah tanda isim ini, lihat, kitabun plus Muhammadun. Maka menjadi kitabu Muhammadin, ya, yang belakang menjadi tanda, ya, kasroh atau kasrotain, ya, kitabun Muhammadun. Kalau digabung menjadi kitabu Muhammadin. Lihat, dhammah yang di kotak, ya. Dhammah tanwin pada kata pertama
berubah menjadi dhammah dan harokat akhir pada kata kedua menjadi kasroh. Nah, yang semulanya kitabun, ya, yang semulanya kitabun menjadi kitabu, menjadi kitabu. Kemudian yang asalnya Muhammadun karena dia dinisbatkan, ya, menjadi Muhammadin. Jadi kitabu Muhammadin. Contoh yang lain, baitun Hindun. Hindun itu nama perempuan, ya. Hindun nama perempuan. Ya. Baitun Hindun. Kalau digabung maka menjadi baitu Hindin. Rumahnya Hindun. Kemudian Ka'batun dan Allahu. Ka'batun dan Allah. Ka'bah ya Ka'bahnya, ya. Kemudian tandanya apa? Jadinya kalau digabungkan menjadi, nah, biar jelas ya. Ka'batun ditambah Allah menjadi Ka'batullahi. Ka'bahnya Allah. Kemudian nasrun ditambah kata Allah, ya. Nasrun ditambah kata Allah. Maka menjadi Nasrullahi. Nasrullahi. Lihat polanya semuanya sama. Nah, yang domatain pada kata yang pertama menjadi domah biasa. Baitu, Ka'batu, dan Nasru. Kemudian pada kata yang kedua setiap domatainnya dia menjadi kasrotain atau kasroh. Nah, mudah kan? Yaitu bahasa Arab mudah. Nah, ini contohnya. Baik. Nah, ya, kita sudah habis ya. Jadi itulah 5 tanda sesuatu tersebut, ya, isim, ya, kata benda. Ya, kalau kita mendapatkan sebuah kata, misalkan yang belum saya contohkan apa? Gelas, ya, gelas. Gelas bahasa Arabnya al-kubu. Kub. Al-kubu. Nah, lihat di sini tanda isimnya apa? Silahkan dijawab. Salah seorang, nyalakan speakernya. Tandanya apa ini? Al-kubu. Atau lewat chat saja enggak apa-apa, kalau malu-malu. Ya, benar ya, Nurul Iftitah alif lam, ya, ada alif lamnya. Nah, kemudian yang lain, ya, saya hapus lagi. Apalagi ya, misalkan, nah ini, anggaplah ketahuan terus nanti ya. Ya, madrasatin, sekolah. Nah, di sini tanda isimnya apa? Silakan di chat atau langsung speak up, enggak apa-apa. Madrasatin. Tanwin di huruf akhir, ya, jawaban dari Nurul Iftitah, Nur Aisyah, dan Evi Nuria Handriani, ya, benar, ya, tanwin, ya, di sini ada tanwinnya. Nah, kalau kita sudah dapatkan satu saja tanda dari 5 tanda ini, maka kita pastikan bahwasanya kata tersebut termasuk ke dalam kategori kata benda. Oke? Kita ulangi ya, kata benda memiliki kurang lebihnya 5 tanda. Yang pertama didahului alif lam, kemudian tanwin di huruf akhir, kemudian harokat kasroh di huruf akhir, kemudian
huruful jar, ya, huruful jar didahului dengan huruf-huruf jar, kemudian yang terakhir penisbatan, adanya penisbatan al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Lupa saya. Kalimat majmu' bukan ya? Sepertinya bukan ya, bukan kalimat majmu'. Ya, yang menunjukkan penisbatan ya. Penisbatan itu penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Misalkan botol ini ya, botol Naim misalkan. Nah, maka menjadi bentuk mudhaf ilaih. Apalagi HP ya, HP Naim misalkan ya. Maka ini menjadi bentuk mudhaf ilaih. Kemudian gelas ya, gelas. Ya, kubu Naimin ya. Gelasnya Naim. Nah, maka menjadi tanda isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, itu pelajaran di sore hari ini yaitu tanda-tanda isim. Kemudian di sini ada kata ganti ya. Kata ganti bahasa Arabnya ad-dhamiru, ad-dhamair. Saya mau tanya, kata ganti itu bahasa Inggrisnya pronoun bukan ya? Betul ya? Ya, Liv. Pronoun ya? Ya. Pronoun. Ya, kata ganti kalau bahasa Inggris ya pronoun. Ya, he, she, him, kemudian they, aku, kamu, mereka. Nah, kata di dalam bahasa Arab kata ganti bahasa Arabnya ad-dhamiru, jamaknya ad-dhamair ya. Kata ganti. Nah, sama di bahasa manapun ya, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kalau di dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga bahasanya dhamirul ghaib. Ya, kata ganti yang ghaib, orangnya belum tentu ada ya. Contohnya apa? Dia, ya. Mereka, ya. Dia perempuan, ya. Mereka dan mereka perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua, ya. Kamu, kalian berdua, dan kalian banyak, ya. Jumlahnya 2 lebih. Nah, disebut dengan dhamirul mukhatib. Ya, mukhatab ya. Kata ganti kedua, kata ganti orang yang diajak bicara. Kemudian kata ganti pertama ada 2, yaitu ana dan nahnu, saya dan kami. Nah, kenapa kita harus hafalkan ini? Lihat di sini. Dhamir atau pronoun atau kata ganti ini penting untuk memahami tasrif dalam ilmu shorof. Dan nanti digunakannya salah satu penggunaannya di shorof. Jadi sangat prioritas untuk menghafalkannya karena ini kuncinya. Nah, maka saya menginginkan untuk semua peserta ya untuk bisa menghafal ini untuk kita belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, lihat di dalam bahasa Arab kata ganti ya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama 1 orang ya, kemudian ada 2 orang, kemudian 3 lebih ya. 3 lebih ya, 3 dan lebih. Seperti ini tandanya ya. Nah, 3 lebih. Nah, cara menghafalnya seperti apa? Maka kita hafalkan saja. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuna, antuma antunna, ana nahnu. Huwa artinya dia. He ya, he bahasa Inggris ya. Nah, kemudian ya, dan ini untuk laki-laki. Nah, kemudian huma untuk 2 orang laki-laki ya. Dia bahasa Indonesia nya nggak ada ya. Dia berdua laki-laki ya. Kalau bahasa Arab simple huma, artinya dia 2 laki-laki. Kemudian hum ini sama dengan they ya, mereka. Tapi gendernya ya cowok ya, laki-laki. Hum ya, mereka banyak laki-laki. Kemudian hiya ya, hiya itu untuk si
untuk si, ya, dia perempuan. Ya, dia perempuan. Kemudian huma sama ya dia, ini sama, tapi ya bisa digunakan juga untuk dua orang perempuan, ya. Dia dua orang perempuan. Kemudian hunna. Nah, hunna ini sama juga they, tapi untuk gerombolan perempuan ya. Kalau perempuan banyak maka bukan hum tapi hunna. Ya. Ya, tapi hunna. Hunna misalkan ada mahasiswi kumpul 8 atau 10 orang. Nah, maka menyebutnya hunna, mereka. Nah, kalau ada mahasiswa kumpulan ya 10 orang lebih, maka nyebutnya dengan hum, ya, mereka. Nah, di dalam bahasa Arab ya dispesialkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, masing-masing dispesialkan. Kemudian untuk kata ganti orang kedua, ya, kata ganti orang yang kita berhadapan langsung dengan dia. Orangnya ada di hadapan kita, maka sama juga dibagi dua, laki-laki dan perempuan. Nah, terutama yang kita pelajari yang laki-laki, anta, ya, ya, anta, artinya kamu laki-laki. Kalau di Indonesia diganti ente, gitu ya. Tapi di sini anta, kamu laki-laki. Kemudian kamu laki-laki berdua, bahasa Arabnya antuma, ya, antuma, ya, kalian berdua, antuma. Kemudian ada laki-laki banyak di hadapan kita, kita mau menyebut mereka, maka kita sebut dengan antum, ya, antum. Kita sering dengarkan antum ini kenapa nggak masuk kuliah, antum ini kenapa lawas gak ada kajian, misalkan. Nah, maka disebut dengan antum. Asalnya dari sini, dari domir. Sama di perempuan juga ada, ya, anti. Anti, kamu untuk perempuan. Kemudian antuma, kalian berdua perempuan. Ini sama juga ya. Ya. Antuma sama kalian berdua dan yang bisa juga digunakan untuk perempuan. Kemudian antunna. Ya, antunna. Antunna. Ya, maka kalau ada dua cewek ya, dia berkomunikasi, maka jangan pakai antum, tapi antunna atau anti. Nah, ini untuk 3 atau lebih ya, wanita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kata ganti orang pertama, yaitu dhamirul mutakallim, kata ganti orang yang berbicara, ya. Ana, nahnu. Ana, nahnu, saya, kami, ya. Saya bacakan 2 kali, kemudian silahkan nanti setelah acara ini dihafalkan masing-masing ya. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, silahkan, ini penting untuk diingat dan dihafalkan. Oke, kita sudah selesai pelajaran di sore hari ini. Kemudian saya mau mengetes ya sejauh mana pemahaman ya peserta di sore hari ini. Nah, ada games di sini. Ya, carilah kata-kata yang tergolong ke dalam isim. Jadi saya akan tampilkan sebuah paragraf ya, di sini saya tampilkan ayat-ayat Quran. Maka silahkan panjenengan beri tanggapan ya, mana yang isim ya dari kata-kata tersebut. Ya, bedakan untuk fi'il dan hurufnya nanti dulu lah. Kita bedakan yang isim terlebih dahulu. Ya. Yang pertama untuk ikhwan ya. Untuk ikhwan. Untuk ikhwannya nih silahkan dinyalakan speakernya, nggak masalah. Silakan dinyalakan speakernya. Oke, ya, kita lanjut.
Nah, dalam ayat ini surat apa ini? Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah. Nah, oke. Yang mana di ayat pertama ini yang isimnya. Ayat pertama dulu. Yang mana? Tandanya ada 5 kan tadi? Yang? Aduh. Ayo ikhwannya. Yang mana nih? Oke, saya isi ya. Bismi. Ya. Karena dia didahului dengan ya huruf jar di sini ada huruf jar. Kemudian harokatnya kasroh. Nah, kemudian yang mana? Dari 5 tanda tadi. Halo. Oh. Masya Allah. Ikhwannya. Mana yang ikhwannya nih? Mu'dhamnya memang akhal ya. Bismillahi. Ya. Oke, bismillahi benar. Bismi dan Allahi isim. Kemudian terlihat ini jelas ini. Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahmani. Ada alif lamnya, ada kasrohnya. Kemudian Ar-Rahimi. Ada alif lam, ada kasroh. Kemudian ayat kedua Alhamdu. Ada alif lamnya. Kemudian lillahi ya, Allah di sini ada kasroh. Kemudian Robbi ada kasroh juga. Al-alamina ada alif lamnya juga. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah tadi ya. Kemudian Maliki, lihat ini ada kasroh juga. Kemudian Yaumi ada kasroh juga. Kemudian Ad-Dini ada alif lam, ada kasroh juga. Ya, Iyaka. Apa ini Iyaka di? Oh, ternyata enggak ada. Na'budu. Alif lam enggak ada. Kasroh enggak ada. Tanwin tidak ada. Mudhaf tidak ada. Wa iya enggak ada juga. Nasta'inu alif lamnya enggak ada. Kasrohnya enggak ada. Maka ya di sini full tidak ada isim, adanya huruf dan fiil. Ihdina alif lam tidak ada. Nah, as-sirata ada tanda apa di sini? Alif lam. Alif lam. Ya, kemudian al-mustaqim juga alif lam. Sirata ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, di sini ada alif lam. Dan kasrohnya juga waladhdallin. Nah, ada alif lam. Nah, jadi itu yang bisa menandakan bahwasanya kata-kata yang ditandai ini adalah kata benda. Nah, sekarang untuk akhwat ya. Akhwat yang betul itu akhwat, bukan akhwat. Ya, jamaknya itu akhwat. Oke, silakan kalau akhwat cukup dari chat aja ya. Silakan ayat 1 ada tidak? Ayat 1. Oke, tidak ada ya alif lam mim, ini namanya huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terpotong. Nah, kemudian yang ayat kedua silakan. Yang mana yang yang isim, yang kata benda. Oke, Alkitabu Siti Fatimah. Kemudian alif lam mim bukan ya. Alif lam mim dia huruf muqatta'ah. Nah, kemudian
Nah, Alkitabu sudah tadi, kemudian fihi. Nah, fihi. Di sini ada penjelasan. Ini betul ya, ini isim ya, betul, tapi perlu penjelasan. Fi adalah hasilnya seperti ini. Fi ya, kemudian ditambah dengan hi. Nah, hi ini betul, hi adalah isim ya. Oke lah. Kemudian kitabu. Kemudian ada lagi ayat 2 dari surat Al-Baqarah ini. Alladzina. Belum ya. Ayat 2 dulu, ayat 2. Hudan. Nah, ini di sini ada ya, ada tanwin. Kemudian alladzina. Ya. Alladzina. Apakah ini alif lam mim? Dia bukan alif, dia isim ya, ya. Tapi dia bukan alif, tapi ini bukan alif lam mim ya, tapi ya oke lah, nanti perlu penjelasan lebih panjang lagi. Kemudian ayat ketiga, lil muttaqin, betul, lil muttaqin. Bil ghaibi. Nah, bil ghaibi di sini ada alif lam, ada kasroh, sekaligus ada huruf jar. Ada 3 tandanya ya. Kemudian ada lagi ayat ketiga, as-sholata, betul, as-sholata. Kemudian as-sholata. Ada lagi di sini? Habis ya, tidak ada ya, tidak ada. Ada sih, tapi untuk penjelasan lebih jauh lagi. Nah, sekarang ayat keempat, silahkan. Wayukimuna, bukan ya, wayukimuna di sini dia kata kerja, fi'il. Ya, tidak ada alif lamnya, tidak ada kasrohnya, ya, tidak ada tanwinnya. Kemudian oke, waladina lagi, terus ayat yang keempat, wama unzila min qablik wabil akhirati bima, ya ini ma ini isim ya, isim penghubung, namanya isim mausul ya, nanti penjelasannya lebih jauh. Kemudian min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Bima ya. Kemudian wa ini ya, wabil akhirah. Jadi ada huruf jar, ada alif lam, kemudian ada kasroh. Nah, kemudian ayat terakhir, silahkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hudan, tayyib, sahih. Muflihun, al-muflihun. Oke, yang terakhir, satu lagi ada di sini. Di sini ada min, ya, berarti di sini ada rob bihim, ya, jadi ada robbi, ya, ada kasroh, maka dia termasuk dalam kategori isim. Tayyib, ya, cukup. Habis, sini referensi. Ya, kemudian kembali lagi kita baca perkataan Imam As-Suyuti. Ya, bahwasanya bahasa Arab adalah kunci untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jazakumullahu khairan. Baik, mungkin materi demikian yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Selebihnya mohon maaf. Silahkan
Kalau sudah ada pertanyaan, silahkan disampaikan langsung ataupun di kolom komentar. Masya Allah, Kang. Baik, untuk peserta PBAT kali ini yang ingin bertanya silakan di chat di kolom komentar langsung atau bisa langsung saja open mic. Namun kalau akhwat silakan untuk di chat komentar aja. Baik, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Nah, dari akhwat dan para ikhwan, baik sambil menunggu. Ini Kang, Assalamualaikum Kang Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini antum nih ngasih pembelajaran bahasa Arab mengingatkan anak waktu masuk pondok nih. Insyaallah. Jadi ada memori-memori waktu dulu awal-awal belajar al-lughah. Belum ada di mana? Anak mondok di Al-Amin di Sumenep, Al-Amin. Madura. Sumenep. Perenduan istilahnya. Kalau antum mau cari. Baik, sambil menunggu, ada yang ingin ditanyakan dari para peserta? Nah, ada pertanyaan masuk. Ini Kang, di-keep dulu atau langsung dijawab, Kang? Langsung dijawab saja sambil nunggu penanya yang lain. Baik, langsung izin bertanya, untuk huruf jar itu ada 9 saja atau ada huruf yang lain juga? Di sini tertulis berapa di sini tadi? Sorry ya. Di sini ada, di sini ada 9 ya. Ya, pertanyaannya ada 9 atau ada lebih? Jawabannya jelas ada lebih. Nanti ada ala, kemudian ada apa ya? Ala, ada ala artinya di atas, kemudian sisanya mungkin dorof ya. Masih ada yang lain, tapi itu jarang jarang keluar gitu. Nah, tapi yang sering digunakan ya 9 ini. Nah, 9 ini dia sering keluar. Ditambah tadi satu lagi apa tadi? Ala ya, di atas. Nah, itu insya Allah lebih lah dari 9. Ya, lebih dari 9. Tapi yang perlu kita hafal ya itu yang termaktub ini, yang tertulis ini ya. Selebihnya insya Allah silahkan menambah faedah di lain waktu atau di lain tempat. Oke, pertanyaan yang lain? Ayo, kawan-kawan semua yang ingin bertanya silakan, mumpung Kang Naim berada di sama kita, langsung ke pakarnya kalau ingin bertanya. Bukan pakar ya. Bukan pakar. Cuman kroco-kroco juga. Kroco, Masya Allah. Yang ingin ditanyakan lagi, mungkin atau ada pengumuman dari FKI mungkin? Mungkin ada yang pengumuman dari FKI. Mungkin dari Ketua Pelaksana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin dipengumumin? Kalau begitu cukup ya insya Allah ya. Insya Allah sudah disampaikan.
Masya Allah. Baik, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mudahan yang baik yang mendengar atau yang mengerti pada hari sore ini kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita jazakumullah khairan. Syukran, Kang. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dibacakan oleh Cahyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memimpin doa pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin, wa salli wa sallim bil akhirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabbi, semoga apa yang kami pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan serta dapat kami pelajari lebih dalam lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jidatan barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin al fi sahratil maut wa nafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari akhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah juga acara kita pada hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup pada acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku MC dan mewakili panitia PBAT tahun 2020 ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk informasi, ada tambahan informasi dari kawan-kawan FKI, ini next ada event Muslimah Day dan ada kajian online-nya juga. Baik, untuk para peserta atau kawan-kawan sekalian bisa dicek IG FKI itu sendiri atau kawan-kawan sekalian mencari informasi kepada pengurus-pengurus FKI yang ada di teknik. Baik, syukron. Senef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Kang. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan langsung saja chat di grup biar bisa kami proses untuk dijawab. Syukron.